Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Hai, kembali lagi bersama saya Restutyas Prameswari dari Universitas Pendidikan Ganesha dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Kimia, Prodi S1 Kimia. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab LKM 3 Biokimia 2 tentang bab biomembran. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Becker 1986. Nah, jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Nah, mikroskop elektron sendiri dibagi menjadi dua, yaitu scanning electron microscope atau SEM dan transmission electron microscope atau TEM. Adapun cara kerja SEM dan TEM yaitu sebagai berikut. Di mana cara kerja SEM yaitu sebuah pistol memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda. Selanjutnya, lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Kemudian sinar elektron yang terfokus memindai atau menyeken keseluruhan sampai dengan diarahkan oleh koin pemindai. Nah, kemudian ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor atau CRT atau Shuttle Ray Tube. Nah, untuk proses TEM yang dilakukan yaitu yang pertama fiksasi, yaitu untuk mematikan sel tanpa mengubah struktur sel dengan glutaraldehyde atau asmium teroksida. Selanjutnya itu pembuatan sayatan yang dilapisi dengan monomer resin melalui proses pemanasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan yang menggunakan mikrotom. Yang terakhir yaitu pewarnaan untuk memperbesar kontras antara preparat dengan lingkungan sekitarnya dengan menggunakan logam berat seperti uranium dan timbal. Next, soal nomor 2. Perhatikan gambar sebagai berikut dan jelaskan apa yang dimaksud dengan fluid mosaic model. Nah, membran plasma terdiri atas lipid bilayar yang berada di dalam keadaan fluid dan dapat bergerak lateral dalam daerah membran struktur yang dinamis, interaksi, dan yang sementara atau semi permanen. Nah, model mozaik cair membran sel menyatakan bahwa protein tersebar atau terdistribusi secara mosaik dan masing-masing terselip atau terbenam di fosfolipid bilayar. Nah, molekul protein dan lemak itu tidak statis, melainkan senantiasa bergerak melintasi fosfolipid atau berada di bagian tepi sel. Nah, molekul lemak sebagai benda cair yang di atasnya dan di dalamnya terdapat molekul protein yang berenang-renang. Itulah mengapa disebut dengan membran mozaik cair. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Jelaskan konsep dari membran biologis setelah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Nah, sejalan dengan konsep dari membran biologis yang telah berkembang dan digunakannya metode kimia serta morfologi, maka secara umum biomembran dikenal sebagai suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan terkadang dari kolesterol yang tebalnya sekitar 10 nm. Nah, membran biologis atau biomembran atau membran sel merupakan membran permeabel selektif yang memisahkan sel dari lingkungan luar atau menciptakan kompartemen intraseluler. Biomembran sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, dan membran nukleus. Nah, kategori tersebut dibedakan oleh hubungan geometri dari sel, komposisi kimia, ultrastruktur, dan tingkah laku fisiologi. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, fosforilasi oksidatif
adalah suatu lintasan metabolisme dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nuklein untuk menghasilkan ATP. Nah, jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Nah, awal lintasan dimulai dari elektron yang dihasilkan oleh siklus asam sitrat yang ditransfer ke senyawa. Yang pertama yaitu senyawa NAD+ yang berada di dalam matriks mitokondria. Setelah menerima elektron, NAD+ akan bereaksi menjadi NADH dan ion H+, kemudian mendonorkan elektronnya ke rantai transfer elektron kompleks 1. Dan FAD yang berada di dalam rantai transfer elektron kompleks 2, FAD akan menerima 2 elektron, kemudian bereaksi menjadi FADH2. Melalui reaksi redoks, alur elektron melalui rantai transport elektron adalah proses proses eksergonik, yakni pelepasan energi. Manakala sintesis ATP adalah proses endergonik, yakni memerlukan energi. Baik rantai transfer elektron dan ATP sintase terdapat pada membran, dan energi ditransfer dari rantai transfer elektron ke ATP sintase yang melalui pergerakan proton yang melewati membran ini. Proses ini disebut sebagai kemosiumosis. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan teori komiosmotik? Nah, teori komiosmotik merupakan teori yang dikembangkan dari hipotesis kemiosmotik yang dicetuskan oleh Peter Denis Michel. Nah, teori ini menyatakan tereduksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron, balik pada respirasi aerobik maupun anaerobik, perlahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial pronik di sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilase terhadap molekul adenosin difosfat dengan molekul fosfat atau PI. Next, soal nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton yang menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Nah, gaya gerak proton, alur elektron melalui rantai transfer elektron adalah proses eksergonik, yaitu melepaskan energi, manakala sintesis ATP adalah proses endergonik, yakni memerlukan energi. Baik rantai transfer elektron dan ATP sintase terdapat pada membran, dan energi yang ditransfer dari rantai transfer elektron ke ATP transfer elektron ke ATP sintase melalui pergerakan proton yang melewati membran ini. Nah, proses ini disebut sebagai kemiosmosis. Dalam praktiknya, ini mirip dengan sebuah sirkuit listrik dengan arus proton yang didorong dari sisi negatif membran ke sisi positif oleh enzim pemompa proton yang ada pada rantai transfer elektron. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di bawah ini. Nah, untuk jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di samping adalah reaksi redoks koenzim Ki dari bentuk ubiquinol Ki menjadi ubiquinol yang tereduksi Ki-H2, yang mana proses ini menggunakan molekul yang larut dan terikat pada molekul transfer dalam membran pada mitokondria. Koenzim Ki10 membawa elektron yang larut dalam lipid, membawa elektron maupun proton yang menggunakan siklus redoks. Nah, molekul benzoquinonon yang kecil ini sangat hidrofobik sehingga dapat berdifusi dengan bebas ke dalam membran, dan ketika Ki menerima 2 elektron dan 2 proton, maka dapat menjadi bentuk tereduksi ubiquinol atau Ki-H2. Next yaitu soal nomor 8. Jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Nah, ini terdapat 5 kompleks. Yang kompleks pertama yaitu
merupakan protein pertama dari rantai transport elektron yang berupa kompleks enzim disebut NADH koenzim Q oksidotreduktase. Kemudian kompleks 2 merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat quinon oksidoreduktase adalah titik masuk kedua pada rantai transport elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fumarat reduktase anaerobik. Untuk kompleks yang ketiga, yaitu kompleks ketiga juga dikenal sebagai kompleks enzim UCCR yang memiliki 11 berkas genetik UCCR. Nah, untuk kompleks keempat adalah protein terakhir pada rantai transport elektron yang dikenal sebagai kompleks enzim COX. Sebagai kompleks enzim COX. Nah, untuk tahapan terakhir yang kelima yaitu ATP sintase. Juga disebut kompleks 5 adalah enzim terakhir dalam lintasan fosforilase oksidatif. Next yaitu soal 09. Jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Nah, dalam perputaran siklus asam sitrat akan dihasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 GTP. Nah, hasil terakhir dari siklus asam sitrat yaitu 6 NAD, 2 FAD, dan 2 ATP oksidasi. 2 ATP. Oksidasi 1 mol asetil KOA lewat TCA sikl menghasilkan 3 mol NADH ditambahkan H+ yang akan masuk rantai respirasi yang menghasilkan 3 kalikan 3 mol ATP yang akan menghasilkan 9 mol AP. Selanjutnya 1 mol FADH yang akan masuk ke rantai respirasi yang akan menghasilkan 2 mol ATP. Selanjutnya yaitu enzim suksinat tiokinase yang menghasilkan 1 mol ATP atau GTP. Jadi, dari 1 mol asetil CoA yang dihasilkan 12 mol senyawa fosfat yang berenergi tinggi. Untuk nomor 10 yaitu tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Nah, di mana suksinil CoA yang diubah menjadi suksinat, energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin disulfat atau GDP dan fosforilase PI menjadi guanosin trifosfat GTP yang mana 1 GTP sama dengan 1 ATP. Selanjutnya itu suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Ketika oksidasi inilah FAD akan menerima elektron atau reduksi dan menjadi FADH2 yang mana 1 FADH sama dengan 2 ATP. Nah, enzim suksinat dehidrogenase mengkatalis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat enzim suksinat dehidrogenase yang mengkatalis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Nah, kemudian malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksalosetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Hasil akhir dari tahap ini berupa NADH yang mana 1 NADH sama dengan 3 ATP. Maka apabila dihasilkan 3 NADH sama dengan 9 ATP. Next soal nomor 11. Tuliskan pengendalian pada siklus asam sitrat sebagai berikut. Nah, siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil CoA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Nah, reaksi ini melepaskan CO2 yang menghasilkan NADH. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Nah, setelah itu suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan akan menghasilkan FADH2. Nah, proses ini akan menghasilkan ATP3 menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2 dan 2 CO2. Karena 1 molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil CoA, maka 1 molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH,
2 FADH2 dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 12. Jelaskan fungsi dan peranan siklus Krebs atau siklus asam sitrat bagi bagi makhluk hidup. Nah, siklus yang dikenal dengan siklus asam trikarboksilat atau siklus asam sitrat ini merupakan serangkaian reaksi di dalam mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil CoA. Kemudian mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Fungsi siklus yang kompleks ini adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk proses oksidasi karbohidrat, protein, dan juga lipid. Hal tersebut terjadi sebab glukosa, asam lemak, serta asam amino di dalam metabolis menjadi asetik CoA yang kemudian menjadi intermediate di dalam siklus tersebut. Nah, siklus ini juga mempunyai peranan yang penting dalam proses transminasi, deaminasi, glukogenesis, serta lipogenesis. Terdapat beberapa fungsi utama siklus asam asitrat sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu menghasilkan koenzim yang tereduksi dan menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP. Kedua, menghasilkan karbon dioksida CO2 yang paling banyak pada jaringan manusia. Yang ketiga, menyediakan sebagai bahan keperluan sintesis protein dan asam nukleat. Yang ketiga itu mengkonversi jumlah energi dan juga zat intermediate yang terlebih untuk kemudian digunakan pada sintesis asam lemak. Yang terakhir yaitu melakukan pengendalian langsung dan tidak langsung atau allosterik yang terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus. Next yaitu soal nomor 13 atau soal yang terakhir, di mana jelaskan tempat terjadinya siklus asam sitrat dalam sel mikroorganisme. Nah, pada sel eukariota, siklus asam sitrat terjadi pada matriks mitokondria, sedangkan siklus Krebs pada sel prokariotik terjadi di sitoplasma. Sedangkan pada organisme aerob, siklus ini merupakan bagian dari lintas metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbohidrat, lemak, dan protein menjadi karbon dioksida, air, dalam rangka menghasilkan suatu bentuk energi yang dapat digunakan. Dalam proses ini dapat dilihat sebagai alternatif untuk fiksasi karbon anorganik di siklus pentosa fosfat reduktif yang terjadi di berbagai mikrob dan organisme yang lebih tinggi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bila ada penjelasan yang kurang pas atau penulisan yang kurang pas di saat saya menjawab pada LKM 3 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.